Tak terima adik direndahkan, kakak aniaya guru. Warga temukan kerangka manusia di hutan. Komplotan perampok minimarket ditangkap. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan berita dari Trenggalek. Satreskrim Polres Trenggalek mengungkap kasus tindak pidana penganiayaan terhadap seorang guru di Kabupaten Trenggalek. Belum ada upaya damai maupun mediasi yang dilakukan oleh pihak tersangka. Kasus ini melibatkan seorang guru bernama Eko Prayitno sebagai korban dan Awang Krisna sebagai tersangka. Berdasarkan laporan polisi, penganiayaan terjadi di depan rumah korban. Kejadian bermula saat korban, guru di SMPN 1 Trenggalek, menegur seorang siswi berinisial NK bermain handphone saat jam pelajaran berlangsung. Tersangka Awang yang mengaku sebagai kakak siswi NK mendatangi rumah korban. Tersangka tidak terima atas tindakan korban yang dianggap telah merendahkan adiknya. Kemudian tersangka mencekik leher dan memukul korban menggunakan handphone. Atas kasus ini, pihak polisi telah menyita sejumlah barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Tersangka dijerat pasal tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 2 tahun 8 bulan. Tanpa meminta penjelasan lebih lanjut kepada korban saudara Eko, langsung melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara tangan kanan memegang kerah baju korban sambil dicengkram bagian leher dan tangan kiri memukul korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kiri sambil memegang handphone yang mengenai pipi bagian kanan korban sehingga korban mengalami luka sesuai dengan hasil visum et repertum dari rumah sakit. Kejadian awal itu karena saya dibentak awalnya. Nanti dibentak akhirnya tersulut emosi. Emosi ya. Dari awal udah mancing-mancing emosi saya. Diajak bicara udah mancing-mancing emosi saya aja. Ada yang disampaikan buat ini korban pelapor masa ada korban? Ya buat korban saya mengaku salah, saya minta maaf. Saya minta kalau bisa ini jalur mediasi aja. Saudara, seorang pencari kroto di Kabupaten Madiun, Jawa Timur tidak sengaja menemukan kerangka manusia di tengah hutan. Temuan kerangka manusia tersebut langsung dilaporkan ke polisi untuk ditindaklanjuti. Seorang pencari kroto menemukan kerangka manusia di dalam hutan wilayah desa Mojorayung, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kamis pagi. Menurut Agus Samiono, warga yang kali pertama menemukan, kerangka manusia berada di semak dan ditemukannya secara tak sengaja saat ia tersandung. Selanjutnya ia langsung melapor ke polisi. Saya cari kroto itu, pakan burung itu loh. Ya kok kesandung gitu, kepalanya kesandung saya. Lalu saya, apa itu urak-arik itu loh. Biasanya apa itu urak-arik, kok terus ada tulangnya berurutan-berurutan itu. Itu masih lengkap atau gimana? Enggak lengkap, udah enggak lengkap, sudah berpisah-pisah enggak. Ya berserakan. Karena harus air itu, kan ada airnya tuh. Itu di pinggir jalan petani atau gimana? Di pinggir istilahnya kalen. Tengah hutan ya? Ya, tengah hutan. Polisi dan tim Inafis Polres Madiun bersama dengan anggota Babinsa setempat kemudian mendatangi lokasi untuk evakuasi dan melakukan pemeriksaan awal. Polisi mengatakan dari sekitar lokasi tidak ditemukan barang-barang berharga maupun identitas. Polisi hanya menemukan sebuah pakaian dalam wanita tidak jauh dari kerangka.
Ya, sesuai dari laporan warga, tadi sekitar jam 6 dari warga masyarakat sekitar hutan ini melaporkan kepada kita terkait penemuan kerangka mayat di area hutan Teluk Desa Mojorayu. Dan langkah-langkah kita bersama SPKT dan Inafis melakukan operasi identifikasi terkait dengan penemuan kerangka tersebut. Dan masih kita koordinasikan dengan pihak Inafis terkait nanti keberadaan daripada misteri. Ada ciri-ciri yang dikenakan gitu dan sementara ditemukan pihak di kerangka tersebut dan gigi sejumlah 2 tengkorak tulang-tulang itu tidak sempurna. Setelah dievakuasi, kerangka manusia yang belum diketahui identitas dan jenis kelaminnya tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum Dungus untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Pasuruan, Malang, Jawa Timur. Peristiwa ini menewaskan seorang perempuan, sementara anaknya kondisinya kritis sehingga dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan yang terekam video amatir ini terjadi di Jalan Raya Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Motor yang dikendarai korban tiba-tiba oleng dan menabrak pembatas jalan serta pohon besar di tepi jalan. Akibat benturan keras, penumpang di belakang yang merupakan ibunya, Rohmatul Latifah, usia 55 tahun, meninggal dunia di lokasi kejadian. Satu korban lainnya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Raden Sudarsono, Kota Pasuruan. Diduga kecelakaan di jalur Pasuruan Malang ini terjadi karena pengendara tidak mampu mengendalikan motor saat melaju di jalur lurus dengan kecepatan tinggi. Selatan. Kayaknya kurang keteliuk kayaknya. Kalau saya di musola sebelah proyek, tahu-tahu kedengar ada suara brak gitu. Saya lari sudah ada di jalan, di tengah jalan. Yang satu di sebelah kas itu loh. Anggota Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur membekuk 2 orang komplotan perampok bersenjata api yang beraksi lintas provinsi. Komplotan ini menyasar minimarket yang sedang sepi dan menyekap pegawai menggunakan tali. Inilah detik-detik rekaman CCTV rangkaian aksi komplotan perampok yang menyatroni minimarket. Komplotan berjumlah 4 orang ini menyewa sebuah mobil untuk beraksi. 3 pelaku yang masuk ke dalam toko langsung menodongkan senjata api dan senjata tajam ke karyawan untuk digiring ke area gudang toko. Polisi yang melakukan penyelidikan melalui kesaksian korban dan rekaman CCTV akhirnya berhasil membekuk 2 pelaku. Sementara 2 pelaku lain hingga kini masih diburu polisi dan menjadi DPO. Jadi ini spesialis memang sasarannya itu Alfamart, Indomaret dan kelompok ini terkenal ya kelompok Jabar karena mereka punya kelompok ya seputar lokalan Depok, orang Srengseng Sawah, orang Bogor. Sasarannya juga, dan baru kali ini dia kerja ke wilayah Jawa Timur. Informasi selanjutnya, keluhan sepeda motor berebet setelah mengisi BBM marak di kalangan pengemudi ojol di Jember, Jawa Timur. Pertamina menegaskan melakukan pemeriksaan sebelum dijual ke konsumen dan untuk BBM jenis Pertamax sudah dicampur etanol sesuai arahan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Keluhan kendaraan bermotor berebet setelah mengisi BBM di SPBU semakin banyak terjadi di Jember, Jawa Timur. Rata-rata keluhan berasal dari pengguna sepeda motor, yakni kalangan pengemudi ojek online atau ojol. Meski tidak sampai mogok dan mesin mati, namun laju kendaraan tersendat-sendat setelah mengisi BBM di SPBU. Sejumlah pengemudi ojol pun harus membawa ke bengkel yang rata-rata bermasalah pada busi. Pertamina menanggapi keluhan konsumen dan menguji kualitas BBM dan hasilnya tidak menemukan kontaminasi air. Namun khusus BBM Pertamax menegaskan sudah dicampur dengan etanol sesuai arahan Menteri ESDM. Masalah BBM Pertalite
yang katanya ini ada campuran air dan lain sebagainya, cukup resah lah Mas, cukup resah gitu. Dan saya sebagai ojol di Jember ini, kita kumpul dengan teman-teman itu banyak apa yang dirasakan teman-teman juga, tidak hanya 1-2 orang, banyak, cuman mereka itu istilahnya itu mau ngadu itu kemana gitu loh. Nah, jadi cuman hanya dari teman-teman ini ya mungkin yang memberikan solusi. SPBU kita sudah melakukan SOP yang terukur dan standar. Setiap hari dilakukan pengecekan teman-teman. Pengecekan itu ada banyak yang dilakukan. 3 salah satunya uji kualitas air. Jadi jika ada air di dalam tangki timbun atau di nozzle yang diserahkan konsumen itu kita nggak akan menjualnya. Lalu yang kedua kita cek kadar densitas dan suhu lain-lainnya. Jika memenuhi prosedur kita tetap melakukan penjualan. Dan yang terakhir adalah visual. Jadi visual itu pakai gelas ukur kaca, kita melihat warnanya sama atau tidak. Jadi memang produk yang disalurkan ke konsumen itu kita pastikan sudah sesuai dengan spek yang seharusnya. SPBU swasta di Kota Kediri ramai diburu warga usai peristiwa motor mogok diisi Pertalite. Para warga lebih memilih SPBU swasta agar menjaga motornya tidak bermasalah atau rusak. Seperti inilah antrean yang ada di pom bensin swasta di kawasan pesantren Kota Kediri. Para warga rela mengantri demi mendapatkan bahan bakar dari SPBU swasta. Salah satu warga mengaku beralih menggunakan bahan bakar dari SPBU swasta sejak 1 minggu yang lalu. Sebelumnya, motor milik warga itu rusak setelah diisi bahan bakar Pertalite. Setelah mengalami kerusakan, warga mencoba menggunakan bahan bakar dari SPBU swasta agar motornya tidak bermasalah. Setelah mencoba, hasilnya lebih terjamin daripada menggunakan bahan bakar Pertalite. Alasan pindah di Indomobil karena dulu kan sering Pertalite, terus karena ngerasain berbetnya juga, akhirnya pindah ke Indomobil, akhirnya nggak berbet. Sejak berapa lama Mas? Sudah seminggu Mas. Setelah pindah di Indomobil itu alhamdulillah nggak berbet lagi. Ya. Jadi sempat servis juga Mas ya? Kalau servis saya nggak, cuma kalau bensin dikit itu langsung tak ganti Indomobil, aman, nggak berbet lagi. Ini setelah memakai ini gimana Mas? Kalau menurut Mas perbedaannya dengan Pertalite itu seperti apa? Beda jauh sih Mas, beda jauh. Enakan mana? Enak Indomobil banget Mas. Oke. Ini tadi beri berapa liter, terus per liternya berapa Mas? Kalau per liternya kan itu 12.600-an. Untuk saya ini belinya 25. Sementara itu, pihak pengelola SPBU swasta mencatat ada peningkatan penjualan bahan bakar hingga 100%. Jika sebelumnya hanya menjual 500 liter, kini mencapai 1.000 liter dalam setiap harinya. Ismail Hasan, Tim Liputan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Pemkot Surabaya percepatan pembangunan drainase antisipasi banjir. Sesaat lagi informasinya, tetap di Kompas Jatim. Saudara, Pemkot Surabaya melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga terus mempercepat pembangunan drainase dan rumah pompa di sejumlah titik rawan banjir. Progres pekerjaan drainase telah mencapai sekitar 70% dan ditargetkan selesai sepenuhnya sebelum akhir tahun. Ada 5 rumah pompa baru yang ditargetkan rampung bulan ini, masing-masing di wilayah Menanggal, Ahmad Yani, Ketintang Madia, Karah, dan Rungkut Menanggal, Surabaya. Dengan penambahan ini, jumlah rumah pompa di Surabaya bertambah menjadi 81 unit, dengan masing-masing rumah pompa dilengkapi hingga 8 petugas siaga. Percepatan pekerjaan dilakukan melalui 2 arah, yaitu penambahan material dan tenaga kerja lapangan. Jadi yang sudah kita miliki dan aktif di tahun 2025 itu ada 76 rumah pompa di seluruh kota Surabaya. Nanti tahun 2025 ini akan tambah 5 lagi di lokasi-lokasi yang saya sebutkan tadi.
Jadi nanti akan ada 81 rumah pompa di seluruh kota Surabaya. Upaya percepatan pembangunan ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemkot Surabaya dalam meminimalkan risiko banjir serta menjaga keselamatan warga saat musim hujan tiba. Tim Liputan Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Pengguna jalan tol diimbau waspada saat berkendara di musim hujan. PT Jasa Marga Ngawi Kertosono Kediri mengimbau pengemudi kendaraan menurunkan kecepatan hingga 70 km per jam untuk menghindari aquaplaning atau benturan roda dengan air saat melintas di jalan tol. Para pengguna jalan tol diimbau waspada ketika berkendara di musim hujan. PT Jasa Marga Ngawi Kertosono Kediri atau JNK mengimbau agar pengendara mengurangi kecepatan saat cuaca hujan hingga 70 km per jam. Pengurangan kecepatan laju kendaraan ini bertujuan untuk menghindari potensi aquaplaning atau hilangnya traksi ban dengan permukaan jalan, sehingga risiko kecelakaan akibat limpasan air dapat dihindari. Sejumlah langkah mitigasi disiapkan oleh PT JNK menghadapi cuaca ekstrim. Di antaranya memantau kondisi jalan dan memastikan tidak adanya genangan air penyebab aquaplaning, kesiapan sistem operasi, hingga layanan informasi. Menghadapi cuaca ekstrim, kita juga selalu memantau data di BMKG, dan untuk pemeliharaan ya, kita juga selalu memantau kondisi jalan tol kita, apakah ada potensi-potensi hazard atau membahayakan ya, atau unsafe condition yang bisa berpotensi timbulnya kecelakaan kepada pengguna jalan. Jadi kita pantau terus, kita monitor pada saat cuaca hujan, kita lihat apakah ada genangan-genangan di jalan tol yang berpotensi terjadinya aquaplaning, itu sangat berbahaya ya. Kemudian juga kita untuk layanan operasi juga kita mengantisipasi terjadinya misalnya petir atau listrik padam, sehingga di operasional gerbang tol kita juga menyiapkan genset ya, ataupun ya backup listrik yang sehingga tidak ada operasional yang terputus nanti. Kemudian juga dari sisi informasi, kita juga nanti menyiapkan VMS ya, rambu-rambu dan VMS yang sifatnya dinamis, menyampaikan kepada pengguna jalan secara langsung kondisi cuaca maupun hal-hal apa yang perlu diantisipasi oleh pengguna jalan. Selain memantau kondisi jalan, genset cadangan turut disiagakan di tiap gerbang tol sebagai antisipasi gangguan listrik akibat cuaca buruk seperti petir dan hujan lebat. Sementara papan informasi juga akan menampilkan informasi cuaca terkini secara real-time kepada pengguna jalan tol. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Sejumlah atap rumah warga di 2 desa di Kabupaten Madiun, Jawa Timur rusak akibat hujan disertai angin kencang pada Kamis sore kemarin. Pada Jumat pagi, warga mulai membenahi rumah masing-masing. Hujan yang disertai angin kencang pada Kamis sore kemarin mengakibatkan sejumlah rumah warga di Desa Ketandan dan Desa Sareng, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, mengalami kerusakan. Kerusakan sebagian besar ada pada bagian atap atau genteng rumah. Menurut seorang warga Desa Sareng, angin kencang datang dari arah selatan dan langsung menerjang pemukiman mereka. Pada Jumat pagi, warga mulai melakukan pembersihan dan membenahi atap rumah mereka yang rusak. Selain pada atap rumah, angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon. Dari selatan, Mas, langsung ke utara. Kenceng Pak itu Pak? Kenceng. Saat itu hujan atau gimana Pak? Campur hujan, campur angin Mas. Terus? Seperti salju itu. Terus ini yang mengalami kerusakan apa aja Pak? Gentengnya ajur Mas. Tersikap gitu ya? Iya. Kalau di sini banyak Pak yang terdampak? Banyak. Kira-kira ada sekitar berapa rumah Pak? Banyak Mas, 20 lebih ya. Tidak ada korban jiwa atau luka dari bencana angin kencang ini. Jumlah kerusakan masih dalam pendataan petugas. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Masih soal cuaca buruk, beberapa hari terakhir banyak pohon roboh diterjang angin kencang di Kota Kediri. BPBD Kota Kediri memberikan imbauan kepada warga agar berhati-hati saat melakukan aktivitas di luar.
Sejak beberapa hari terakhir, hujan deras dan angin kencang melanda wilayah kota Kediri. Cuaca ekstrim ini akan terjadi selama 1 pekan ke depan. Hujan deras disertai angin kencang selama berjam-jam berpotensi menimbulkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan pohon roboh. Mengetahui hal itu, petugas BPBD Kota Kediri memberikan imbauan kepada warga agar berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar. Hal itu karena angin kencang sering menimbulkan pohon roboh secara tiba-tiba. Petugas mencatat, dalam 1 minggu terakhir ada 3 titik lokasi yang berbeda peristiwa pohon roboh. Selain itu, menurut petugas ada 4 daerah di Kota Kediri yang mengalami rawan bencana banjir. Daerah itu mulai dari Kecamatan Bujel, Gayam Ngampel, dan Mojoroto. Cuaca ekstrim ini bisa mengakibatkan jadi hujan yang sangat lebat, juga angin kencang, juga bisa mengakibatkan tanah longsor juga banjir. Untuk itu saya mengimbau kepada masyarakat Kota Kediri, yang pertama adalah harus hati-hati pada saat berada di luar. Kemudian yang kedua, selalu melihat apa informasi yang kita berikan. Jadi kalau pas ada cuaca ekstrim itu supaya kalau tidak ya jangan ada aktivitas di luar. Kemudian kalau berada di luar pada saat hujan jangan sampai berteduh di bawah pohon yang rindang juga atau di bawah reklame ya. Jadi baliho jadi sangat berbahaya sekali. Sesuai dengan hasil kajian risiko bencana jadi yang rawan terutama banjir Mas di daerah Ngampel, Gayam, Bujel, dan Mojoroto. Petugas meminta kepada warga untuk secepatnya menghubungi dinas terkait dan mencari tempat yang lebih aman jika terjadi bencana alam. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Berita selanjutnya, ribuan masyarakat Kota Surabaya antusias menyaksikan pameran alutsista dan aksi keterampilan pasukan marinir dalam rangka hari ulang tahun Korps Marinir ke-80. Selain berfoto di atas mobil tempur, warga juga melihat 14 penerjun payung dari marinir yang berhasil mendarat di Jalan Raya Gubernur Suryo, tepat Gedung Negara Geraha di Surabaya. Berikut laporan reporter Nyoman Denny dan juru kamera Hilmi Ardiantovani selengkapnya. Baik saudara, baru saja digelar hari ulang tahun ke-80 Korps Marinir yang digelar di sekitar Jalan Gubernur Suryo, Surabaya. Dan dalam rangkaian acara ini juga dilakukan aksi terjun payung yang dilakukan oleh 14 personil dari detasemen intai para amfibi marinir yang dilakukan dari penerbangan di Juanda dan mendarat di sekitar Gedung Negara Gerahadi atau tepat di sekitar Jalan Raya Gubernur Suryo ini. Selain itu juga digelar alutsista yang dipamerkan di sepanjang Jalan Gubernur Suryo. Dan antusias warga pada hari ulang tahun marinir ini juga sangat banyak. Mereka datang sekitar jumlahnya mencapai ribuan masyarakat yang berbaur di Jalan Raya. Dan kami akan menanyakan langsung proses dari rangkaian acara dari hari ulang tahun ke-80 marinir dengan Komandan Pasukan Marinir. Selamat siang. Selamat siang Mas, gimana? Mungkin bisa dijelaskan rangkaian dari peringatan hari ulang tahun Korps Marinir di Surabaya ini. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Ya. Ini kesempatan luar biasa atas support masyarakat Jawa Timur. Ya. Juga Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur sangat memberikan support, memberikan apresiasi yang luar biasa. Ini kita adalah peringatan HUT Korps Marinir yang ke-80. Ya. Atas instruksi Panglima Korps Marinir, Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Endi Supandi, itu telah menginstruksikan kita membaur dengan masyarakat. Dan ini kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita menjemput di mana masyarakat berada, ya. Kita datang ke sini dengan berbagai kegiatan mempertanggungjawabkan keterampilan yang kita dibiayai oleh negara, dalam hal ini juga oleh rakyat, dan kita tampilkan beberapa kendaraan tempur taktis, ya, semuanya, dan alutsista yang lain, juga senjata-senjata, dan kita juga berbagi, ya, yang disupport dari berbagai kalangan masyarakat, menu masakan sampai 1.500 porsi. Dan juga tadi ada pembagian sembako untuk rekan-rekan kita yang kurang beruntung, ada 1.000 paket, ya. Kita rangkaiannya ini panjang, mulai dari kemarin bersih-bersih sungai bersama Gubernur, ya, dan juga ada baksos, kemudian kita ada ziarah, kemudian juga ada donor darah, hitanan, dan juga pembersihan tempat-tempat ibadah.
Dan hari ini di Surabaya kita menjadi puncak kegiatan HUT Marinir dengan berbagi kepada masyarakat di sekitar kita. Terima kasih. Terima kasih. Baik saudara, seperti itu tadi penjelasan dari Danpasmar 2 Marinir. Dan pada saat ini memang telah selesai dilaksanakan rangkaian hari ulang tahun ke-80 Korps Marinir. Dari kota Surabaya, Nyoman Deni, Cilmi Ardianto melaporkan. Usai jeda, saudara, kami hadirkan pemeriksaan kebersihan dapur MBG. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Saudara, petugas Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri melakukan pemeriksaan kebersihan di area dapur SPBG. Hasilnya, mayoritas IPAL dapur SPBG di Kota Kediri belum memenuhi sesuai baku mutu yang diinginkan petugas DLH. Petugas DLHKP Kota Kediri melakukan pemeriksaan di dapur SPBG di kawasan Ngampel, Kecamatan Mojoroto. Satu persatu ruangan dapur SPBG diperiksa kebersihannya oleh petugas. Menurut petugas, dapur SPBG mayoritas belum memberikan fasilitas tempat sampah untuk memilah sampah organik dan non-organik. Selain itu, instalasi pengelolaan air limbah yang diterapkan belum sesuai baku mutu. Kebanyakan instalasi pengolahan air limbah di dapur SPBG Kota Kediri masih diresapkan ke dalam tanah dan tercampur sampah. Mengetahui hal itu, petugas memberikan pembinaan kepada pengelola dapur SPBG agar membangun sesuai baku mutu yang sudah tertulis. Nantinya hasil pemeriksaan itu akan dilaporkan ke petugas Satgas MBG Pusat untuk dipakai bahan evaluasi. Sementara itu, petugas di LHKP melakukan pemeriksaan untuk menjaga dan meningkatkan kebersihan lingkungan di wilayah Kota Kediri. Dari yang kita periksa tadi, ada beberapa catatan. Yang pertama tentang, ya tentu saja kalau IPAL itu harus menyeluruh ngeceknya ya, nggak cuma ke IPAL aja, mulai dari sampahnya. Kita minta sampahnya itu dipisahkan. Ada beberapa yang belum memisahkan, misalkan sampah organik, anorganik, anorganiknya nanti dipisah. Yang hitam itu untuk sampah organik, khusus warna hitam. Kemudian yang kuning itu untuk anorganik, terutama plastik. Kemudian nanti yang merah itu untuk sampah kertas. Yang penting juga masalah kebersihan. Ternyata masih banyak yang sampah-sampahnya itu yang masuk ke bak kontrolnya IPAL. Total ada 28 dapur SPBG yang diperiksa oleh petugas. Pemeriksaan itu rencananya akan dilakukan terus-menerus untuk memastikan kebersihan lingkungan di area dapur SPBG Kota Kediri. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Berita selanjutnya, sekelompok mahasiswa Universitas Negeri Malang membuat inovasi pembungkus buah ramah lingkungan. Pembungkus ini dibuat dari limbah kulit udang dan tepung singkong. 5 orang mahasiswa Universitas Negeri Malang lintas jurusan ini menunjukkan kreativitasnya di bidang pertanian dengan membuat pembungkus buah. Pembungkus buah ramah lingkungan ini tidak hanya melindungi buah secara fisik, tapi juga bisa menjaga kualitas buah dengan anti mikroba dan anti UV. Pembungkus buah ini terbuat dari bahan-bahan ramah lingkungan, yakni tepung kanji dan limbah kulit udang yang biasa terbuang. Ulil Albab, salah satu mahasiswa pembuat pembungkus buah, menyebut, saat ini untuk menjaga buah dari serangan hewan seperti lalat dan kelelawar, petani biasanya menggunakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan. Dari situlah, kelima mahasiswa ini membuat inovasi pembungkus buah. Selain ramah lingkungan, pembungkus buah buatan mahasiswa ini juga diklaim mampu meningkatkan kualitas buah petani. Dengan 2 ukuran yang dibuat, pembungkus ini bisa digunakan untuk berbagai jenis buah, seperti belimbing, mangga, jeruk, hingga apel. Jadi kami melihat bahwa di masyarakat ini banyak sekali permasalahan petani, khususnya petani buah organik, di mana mereka itu tidak diperbolehkan menggunakan kimia sintesis. Sedangkan permasalahannya itu banyak seperti penyakit,
serangan lalat buah, serangan hewan makan buah seperti kelelawar, seperti itu. Nah, jadi kami berupaya untuk menangani permasalahan tersebut melalui pembungkus buah yang bisa melindungi buah itu dari serangan hama maupun penyakit seperti jamur dan bakteri, seperti itu. Tak berhenti di laboratorium, karya mahasiswa Universitas Negeri Malang ini juga sudah dipasarkan melalui pasar daring dan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Ke berita olahraga saudara, Kemenpora belum menargetkan perolehan medali di cabang olahraga sepak bola di SEA Games 2025 Thailand. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Surono bilang masih akan menganalisis potensi medali yang bisa diraih oleh cabur sepak bola. Sepak bola menjadi salah satu cabur unggulan yang diharapkan mendulang medali emas dan mengulangi suksesnya pada 2023 lalu. Meski begitu, Kemenpora sendiri masih belum menetapkan target resmi. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Surono bilang, saat ini masih menganalisis performa Timnas Indonesia U23 dan peta kekuatan lawan sebelum membebankan target kepada armada Indra Syafri. Sepak bola ini kan probabilitas untuk menjadi juara. Itu kan persentasenya itu turun naik. Setiap event harus bisa melewati lawan dengan baik. Sehingga by step by step setiap pertandingan itu ya harus kita menang gitu loh. Tapi masalah nanti juara atau tidak, yang penting medali. Apakah medalinya nanti apa, kita sedang analisis. Kemenpora juga tegaskan cabang olahraga panjat tebing dan bulu tangkis akan menurunkan atlet pelapis untuk bersaing di Asia Tenggara. Atlet belia diharapkan dapat memberikan tambahan medali emas merah putih. Pada SEA Games 2025, Indonesia memasang target berada di posisi 3 klasemen, mengulang prestasi serupa saat 2023 silam. Rin Taniken Janivan Prapta, Kompas TV, Jakarta. Tim Chef the Mission SEA Games untuk Indonesia meninjau 2 pemusatan latihan nasional cabang olahraga atletik dan dayung di Pangalengan, Jawa Barat. Pangalengan, Jawa Barat. 11 atlet dayung putri dan 13 atlet dayung putra siap tampil maksimal di SEA Games Thailand. Cabang olahraga dayung mempertandingkan 3 kategori. Warga temukan kerangka manusia di hutan. Usai jeda informasinya, tetaplah bersama kami. Saudara, seorang pencari kroto di Kabupaten Madiun, Jawa Timur tidak sengaja menemukan kerangka manusia di tengah hutan. Temuan kerangka manusia tersebut langsung dilaporkan ke polisi untuk ditindaklanjuti. Seorang pencari kroto menemukan kerangka manusia di dalam hutan wilayah desa Mojorayung, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kamis pagi. Menurut Agus Samiono, warga yang kali pertama menemukan, kerangka manusia berada di semak dan ditemukannya secara tak sengaja saat ia tersandung. Selanjutnya ia langsung melapor ke polisi. Saya cari kroto itu, makan burung itu loh. Ya kok kesandung gitu, kepalanya kesandung saya. Lalu saya, apa itu urak-arik itu loh. Biasanya apa itu urak-arik, kok terus ada tulangnya berurutan-berurutan itu. Itu masih lengkap atau gimana? Enggak lengkap, udah enggak lengkap. Udah
sudah berpisah-pisah enggak? Berserakan gitu. Ya, berserakan. Karena arus air itu kan ada airnya tuh. Itu di pinggir jalan petani Enggak, atau gimana? di pinggir istilahnya kaleng. Di tengah hutan ya? Ya, tengah hutan. Polisi dan tim Inafis Polres Madiun bersama dengan anggota Babinsa setempat kemudian mendatangi lokasi untuk evakuasi dan melakukan pemeriksaan awal. Polisi mengatakan dari sekitar lokasi tidak ditemukan barang-barang berharga maupun identitas. Polisi hanya menemukan sebuah pakaian dalam wanita tidak jauh dari kerangka. Ya, sesuai dari laporan warga, tadi sekitar jam 6 dari warga masyarakat sekitar hutan ini melaporkan kepada kita terkait penemuan kerangka mayat di area hutan belum bisa Mojorayu. Dan langkah-langkah kita bersama SPKT dan Inafis melakukan operasi identifikasi terkait dengan penemuan kerangka tersebut. Dan masih kita koordinasikan dengan pihak Inafis terkait nanti keberadaan daripada misteri. Ada ciri-ciri yang dikenakan gitu dan sementara ditemukan pihak di kerangka tersebut dan gigi sejumlah 2 tengkorak tulang-tulang itu pun tidak sempurna. Setelah dievakuasi, kerangka manusia yang belum diketahui identitas dan jenis kelaminnya tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum Dungus untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. SPBU swasta di Kota Kediri ramai diburu warga usai peristiwa motor mogok diisi Pertalite. Para warga lebih memilih SPBU swasta agar menjaga motornya tidak bermasalah atau rusak. Seperti inilah antrean yang ada di pom bensin swasta di kawasan pesantren Kota Kediri. Para warga rela mengantri demi mendapatkan bahan bakar dari SPBU swasta. Salah satu warga mengaku beralih menggunakan bahan bakar dari SPBU swasta sejak 1 minggu yang lalu. Sebelumnya, motor milik warga itu rusak setelah diisi bahan bakar Pertalite. Setelah mengalami kerusakan, warga mencoba menggunakan bahan bakar dari SPBU swasta agar motornya tidak bermasalah. Setelah mencoba, hasilnya lebih terjamin daripada menggunakan bahan bakar Pertalite. Alasan pindah di Indomobil karena dulu kan sering Pertalite, terus karena ngerasain berbete juga, akhirnya pindah ke Indomobil, akhirnya nggak berbete. Sejak berapa lama mas? Sudah seminggu mas. Setelah pindah di Indomobil itu alhamdulillah nggak berbete lagi. Ya. Jadi sempat servis juga mas ya? Kalau servis saya nggak, cuma kalau bensin dikit itu langsung tak ganti Indomobil, aman, nggak berbete. Ini setelah memakai ini gimana mas? Kalau menurut mas perbedaannya dengan Pertalite itu seperti apa? Beda jauh sih mas, beda jauh. Enakan mana? Enak Indomobil banget mas. Oke. Yang tadi beri berapa liter, terus per liternya berapa mas? Kalau per liternya kan itu 12.600-an. Untuk saya ini belinya 25. Sementara itu, pihak pengelola SPBU swasta mencatat ada peningkatan penjualan bahan bakar hingga 100%. Jika sebelumnya hanya menjual 500 liter, kini mencapai 1.000 liter dalam setiap harinya. Ismail Hasan, Tim Liputan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Saudara, pengguna jalan tol diimbau waspada saat berkendara di musim hujan. PT Jasa Marga Ngawi Kertosono Kediri mengimbau pengemudi kendaraan menurunkan kecepatan hingga 70 km per jam untuk menghindari aquaplaning atau benturan roda dengan air saat melintas di jalan tol. Para pengguna jalan tol diimbau waspada ketika berkendara di musim hujan. PT Jasa Marga Ngawi Kertosono Kediri atau JNK mengimbau agar pengendara mengurangi kecepatan saat cuaca hujan hingga 70 km per jam. Pengurangan kecepatan laju kendaraan ini bertujuan untuk menghindari potensi aquaplaning atau hilangnya traksi ban dengan permukaan jalan, sehingga risiko kecelakaan akibat limpasan air dapat dihindari. Sejumlah langkah mitigasi disiapkan oleh PT JNK menghadapi cuaca ekstrim. Di antaranya memantau kondisi jalan dan memastikan tidak adanya genangan air penyebab aquaplaning, kesiapan sistem operasi, hingga layanan informasi.
Menghadapi cuaca ekstrim, kita juga selalu memantau data di BMKG, dan untuk pemeliharaan ya, kita juga selalu memantau kondisi jalan tol kita, apakah ada potensi-potensi hazard itu membahayakan ya, atau unsafe condition yang bisa berpotensi timbulnya kecelakaan kepada pengguna jalan. Jadi kita pantau terus, kita monitor pada saat cuaca hujan, kita lihat apakah ada genangan-genangan di jalan tol yang berpotensi terjadinya aquaplaning, itu sangat berbahaya ya. Kemudian juga kita untuk layanan operasi juga kita mengantisipasi terjadinya misalnya petir atau listrik padam, sehingga di operasional gerbang tol kita juga menyiapkan genset ya, ataupun ya backup listrik yang sehingga tidak ada operasional yang terputus nanti. Kemudian juga dari sisi informasi kita juga nanti menyiapkan VMS ya, rambu-rambu dan VMS yang sifatnya dinamis, menyampaikan kepada pengguna jalan secara langsung kondisi cuaca maupun hal-hal apa yang perlu diantisipasi oleh pengguna jalan. Selain memantau kondisi jalan, genset cadangan turut disiagakan di tiap gerbang tol sebagai antisipasi gangguan listrik akibat cuaca buruk seperti petir dan hujan lebat. Sementara papan informasi juga akan menampilkan informasi cuaca terkini secara real time kepada pengguna jalan tol. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Petugas Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri melakukan pemeriksaan kebersihan di area dapur SPBG. Hasilnya, mayoritas IPAL dapur SPBG di Kota Kediri belum memenuhi sesuai baku mutu yang diinginkan petugas DLH. Petugas DLHKP Kota Kediri melakukan pemeriksaan di dapur SPBG di kawasan Ngampel, Kecamatan Mojoroto. Satu persatu ruangan dapur SPBG diperiksa kebersihannya oleh petugas. Menurut petugas, dapur SPBG mayoritas belum memberikan fasilitas tempat sampah untuk memilah sampah organik dan non-organik. Selain itu, instalasi pengelolaan air limbah yang diterapkan belum sesuai baku mutu. Kebanyakan instalasi pengolahan air limbah di dapur SPBG Kota Kediri masih diresapkan ke dalam tanah dan tercampur sampah. Mengetahui hal itu, petugas memberikan pembinaan kepada pengelola dapur SPBG agar membangun sesuai baku mutu yang sudah tertulis. Nantinya hasil pemeriksaan itu akan dilaporkan ke petugas Satgas MBG Pusat untuk dipakai bahan evaluasi. Sementara itu, petugas di LHKP melakukan pemeriksaan untuk menjaga dan meningkatkan kebersihan lingkungan di wilayah Kota Kediri. Dari yang kita periksa tadi, ada beberapa catatan. Yang pertama tentang, ya tentu saja kalau IPAL itu harus menyeluruh ngeceknya ya, nggak cuman ke IPAL aja, mulai dari sampahnya. Kita minta sampahnya itu dipisahkan. Ada beberapa yang belum memisahkan, misalkan sampah organik, anorganik, anorganiknya nanti dipisah. Yang hitam itu untuk sampah organik, khusus warna hitam. Kemudian yang kuning itu untuk anorganik, terutama plastik. Kemudian nanti yang merah itu untuk sampah kertas. Yang penting juga masalah kebersihan. Ternyata masih banyak yang sampah-sampahnya itu yang masuk ke Pak kontrolnya IPAL. Total ada 28 dapur SPBG yang diperiksa oleh petugas. Pemeriksaan itu rencananya akan dilakukan terus-menerus untuk memastikan kebersihan lingkungan di area dapur SPBG Kota Kediri. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Menu sehat sup singkong ceker bumbu rempah akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah di Kompas Jatim. Saudara, sebuah kedai di Jember, Jawa Timur menawarkan menu unik, sop singkong ceker ayam dengan bumbu rempah pilihan. Tak hanya lezat dan nikmat, menu tersebut rendah karbohidrat sehingga cocok untuk program diet. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa.
Lokasi kedainya berada di perumahan Bumi Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kedai ini punya menu unik, yakni sup singkong ceker ayam. Menu ini banyak diminati karena kelezatan dan aroma segar rempahnya. Seperti namanya, sup singkong ceker merupakan olahan sup berkaldu dari ceker ayam, dipadukan dengan potongan singkong kukus, wortel, mie bihun, ayam suwir, dan ceker ayam. Singkong menjadi pengganti nasi putih, cocok bagi mereka yang sedang diet. Dipadukan dengan mie bihun, potongan wortel sebagai sayur, dan ayam suwir serta ceker sebagai lauk dan kaldu. Untuk menunya sendiri itu uniknya karena kita karbonnya itu pakai singkong. Kalau biasa kita pakai nasi, ini kita pakai singkong. Jadi direkomendasikan banget untuk orang yang sedang diet karena rendah kalori ya. Dan untuk kondimennya di sop singkong itu ada bihun, wortel, suiran ayam sama ceker. Untuk kuahnya sendiri, kuahnya itu taste-nya tuh gurih, ngaldu, dan rempahnya tidak terlalu strong seperti soto Banjar. Awalnya banyak pengunjung heran dengan penggunaan singkong dalam sup. Namun setelah menikmatinya, mereka ketagihan dengan kelezatan dan aroma sedap rempahnya. Ya, awalnya saya penasaran karena ini sangat unik menurut saya juga. Karena kan sop biasanya itu dicampur dengan nasi, tapi ini berbeda karena dicampurnya dengan singkong. Apa saja toppingnya di dalam? Di situ ada singkong, ada ceker juga, dan wortel, ayam kayak sop-sop biasanya. Cuma tambahannya itu singkong. Untuk rasanya? Untuk rasanya, masya Allah, keren, enak banget. Menu ini dibanderol murah meriah, yakni Rp10.000 per porsi. Bisa disantap di segala waktu, pagi, siang, sore maupun malam. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur.